Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita menjelaskan apa yang kita akan kaji di malam hari ini, maka kita doakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang sekarang kondisi mereka memang sangat berhajat kepada doa-doa kita semuanya. Karena hampir setiap hari kita disuguhkan berita, mulai daripada anak-anak, wanita, orang sakit, bahkan orang yang tidak berdaya harus menjadi korban kebengisan Zionis Yahudi atas nama memerangi Hamas. Padahal itu sebuah kedustaan. Mereka tidak sedang memerangi Hamas, mereka sedang membantai kaum muslimin. Karena kenyataannya yang korban itu bukan Hamas, kebanyakan warga sipil. Tidak lain dan bukan karena kebencian mereka kepada kaum muslimin. Maka kalau kita tidak bisa menyumbangkan harta kita, maka minimalnya doa kita diberikan kepada mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka, menjaga mereka, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan Zionis Yahudi yang setiap hari, hampir 1 abad mereka melakukan penyiksaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kajian di malam hari ini kita akan membahas 12 amalan yang kalau kita lakukan setelah bangun di pagi hari, maka kita akan mendapatkan keajaiban luar biasa. Kita akan mendapatkan keberkahan setiap hari dunia kita dan akhirat kita. Apa saja 12 amalan ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sering saya ulang-ulang bahwa waktu pagi itu adalah waktu berkah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Jadi pagi itu waktu yang sangat berkah. Bahkan rahasia rizki kita setiap hari itu ada di pagi hari. Tentu bagi orang-orang yang mau mengambilnya, tapi banyak juga manusia yang diharamkan berkah setiap harinya karena tidak memanfaatkan di waktu paginya. Dan ini sangat rugi. Setiap hari umur kita berlalu tapi tidak ada keberkahan dalam umur kita. Maka Nabi SAW pernah ditanya tentang seburuk-buruk manusia. Apa kata Rasul? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi buruk pula amalnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, tidak panjang mukaddimah. Yang pertama,
yang harus kita lakukan setelah bangun daripada tidur kita di pagi hari. An yastahdhira fi qalbihi bisyukri. Hadirkan dalam hati bahkan lisan kita dengan cara banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW apabila bangun dari tidur, apa yang dibaca Rasul? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa udhina li bidzikrihi. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan kesehatan kepadaku. Wa radda alayya ruhi, yang mengembalikan ruhku ke dalam jasad. Wa adzina li bidzikrihi, dan mengizinkan aku untuk terus bisa mengingat dirimu. Lihat kandungan doa ini, ada 3 perkara yang kita hajatkan setiap hari. Pertama, kesehatan. Yang kedua, kita masih bisa hidup sehingga kita bisa melakukan amal sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, kita masih diberikan pertolongan Allah untuk terus bisa mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini nikmat yang luar biasa, terutama nikmat sehat. Sehat itu nikmat yang luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisa ahadun afdal indallahi min mu'minin yu'ammar fil Islam litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Tidak ada satupun yang lebih afdal di sisi Allah bagi seorang mukmin yang diberikan usia dalam Islam. Dia gunakan usianya untuk bertasbih, bertakbir, dan bertahlil la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, nikmat sehat itu lebih tinggi dibandingkan nikmat harta. Bahkan sering saya ulang-ulang, harta itu serendah-rendahnya nikmat Allah. Antum pikir harta itu nikmat Allah yang besar? Tidak. Justru itu serendah-rendahnya nikmat Allah itu harta. Kenapa harta itu serendah-rendahnya nikmat Allah? Karena harta itu berserikat antara mukmin dan kafir. Qarun kaya, Sulaiman juga kaya. Namrud kaya. Kemudian siapa lagi orang kafir? Kafir banyak kaya. Tapi orang Islam juga kaya. Abu Bakar kaya, Uthman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Kekayaan itu berserikat. Bukan hanya diberikan kepada orang beriman, kepada orang kafir pun dikasih harta itu. Makanya itu nikmat yang paling rendah. Dan nikmat yang paling tinggi setelah iman dan Islam adalah kesehatan. Coba bayangkan antum kaya tapi antum sakit. Bisa apa antum dengan kekayaan itu? Kaya raya, rumahnya gedong, mobilnya mewah, tanahnya luas, tapi antum setruk di kursi roda. Naik ke kasur aja diangkat, turun dari kasur diangkat, makan disuapi, buang hajat diceboki. Macam mana hidup orang kayak gini nih? Makanya kita bersyukur kalau Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita dalam posisi kita sehat. Bahkan saya juga rasakan, karena kita juga sudah usia di atas kepala 4 ini, kadang-kadang kalau bangun rasanya sakit-sakit badan itu udah gak enak. Biasanya usia-usia 50, 60 gitu ya, kalau bangun itu kayaknya sakit pinggang lah, sakit leher lah, asam urat lah, kayaknya gak senang hidup tuh. Tapi kalau kita bangun itu rasanya itu sehat, nggak ada yang sakit, itu senang sekali. Padahal nggak minum jamu tuh.
Sekarang ini kalau ingin sehat badannya tergantung obat tuh. Malamnya minum jamu baru paginya sehat dia bugar. Kalau lupa minum jamu sakit semua tuh satu badan. Nikmatnya kan hilang tuh. Makanya kesehatan itu nikmat terbesar, disyukuri. Karena dengan sehat antum bisa ngaji ke sini. Kalau antum sakit di rumah mana bisa melangkahkan kaki ke sini. Maka ini nikmat Allah yang besar yang harus kita syukuri. Yang kedua, wa radda alayya ruhi. Allah masih berkenan kita hidup. Betapa banyak orang yang kemudian tidur enggak bangun lagi. Banyak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ruh kepada kita, kita masih diizinkan hidup. Artinya kalau kita memang banyak maksiat, masih adalah kesempatan tobat. Kalau kita memang ahli ibadah, kita bisa menambah pahala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wa adzina li bi dzikri, dan Allah masih merestuiku untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada saudara-saudara kita yang belum diberikan hidayah. Salat aja tidak mau, apalagi ke masjid. Baca Quran saja ogah, apalagi kemudian disuruh ibadah yang lebih besar daripada baca Quran. Tapi kalau kita masih diberikan oleh Allah, bisa solat, bisa baca Quran, bisa doa, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, berarti kita sesuai dengan tujuan penciptaan kita sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaklah an yukthira atau an yakthural istighfar. Bangun tidur, perbanyak istighfar. Wa yujaddid at-taubah min jami'iz dzunub, dan berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bangun tidur, ucapkan astagfirullah, zikir lisan kita. Kemudian berusaha dalam satu hari yang akan dilalui itu kita tidak terjerumus kepada dosa. Makanya ada seorang ulama salaf namanya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ditanya oleh seseorang, "Ya Imam, ma tashtahi? Apa yang kau kehendaki, apa yang kau sukai satu hari ini untukku?" Maka kata Al-Hatim Al-Asam, dia mengatakan, "Ashtahi afiyata yaumin ila lailah." Saya hanya ingin supaya satu hari ini dari mulai bangun tidur sampai nanti malam aku baik-baik saja. Kemudian orang ini mengatakan, alaisatil ayyam kulluha afiyah? Bukankah semua hari itu baik? Maka kata Al-Hatim Al-Asam mengatakan, ya, tetapi kata beliau, inna afiyata yaumi alla a'sillaha fihi. Tapi bagiku, kata Al-Hatim Al-Asam, satu hari dianggap baik dari pagi sampai malam itu kalau aku tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau aku tidak bermaksiat kepada Allah, maka aku katakan hari ini baik bagiku. Tapi kalau aku bermaksiat, berarti ini buruk kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang kedua, kalau bangun dari tidur, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan istighfar sendiri, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mengatakan apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang lisannya setiap pagi itu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah terus begitu sampai terbit matahari, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hadiah. Setiap kesempitannya Allah berikan kelapangan, setiap
kesedihannya Allah berikan kebahagiaan, dan dia akan diberikan rizki dalam satu hari itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Coba lihat bagaimana istighfar ini rahasia rizki manusia. Sampai ada seorang syekh itu bercerita, dia punya murid. Muridnya ini cerdas dan hafal Quran. Bahkan setiap hari dia membaca Quran itu minimalnya 5 juz dia hafal. Dia murojaah itu setiap hari. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan memang dia orang fakir. Orang miskin, tidak berada kedua orang tuanya itu. Selesai kemudian dia belajar dari markas syekh ini. Kemudian tidak pernah berjumpa lagi. Bertahun-tahun, 5 atau 6 tahun enggak pernah berjumpa dengan syekh ini. Tiba-tiba kemudian dia datang membawa mobil yang sangat mewah. Saya ngira mungkin dia pinjam ataupun mungkin sewa kan ya, showroom gitu ya. Jadi kaget dia, bagaimana kehidupannya setelah beberapa tahun drastis menjadi orang kaya dan diluaskan rezekinya. Jadi syekh ini bertanya kuncinya apa gitu ya. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala membukakan rezekimu sebanyak ini? Maka dia mengatakan di hadapan syekh itu, ya syekh, aku setiap pagi minimalnya 3 juz ku baca Quran, dan aku setiap pagi minimalnya aku membaca 10.000 istighfar. 10.000 istighfar sampai sariawan nanti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gimana ngitungnya ada 10.000 itu? Ya. Tetapi oke lah, nggak ada cerita seperti ini. Dengan hadis ini saja kita yakin bahwa orang yang beristighfar itu warazaqahullahu min haitsu la yahtasib, kan gitu. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini mujarrab, terbukti gitu kan. Kita aja nggak yakin. Coba kalau antum terus istighfar dari pagi, siang, sore, istighfar aja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, pasti Allah mudahkan rizkinya. Ma'asyiral muslimin, kemudian Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha sampai mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang dalam catatannya penuh dengan istighfar di hadapan Allah. Maka perbanyak istighfar di pagi hari, karena ini membuka pintu rizki satu hari itu. Kemudian yang ketiga, an yakuna min ashabi hammil akhirati. Dzalika yaqtadi an yajtahida fi ta'miri waqtihi wa syughli qalbihi bi kulli ma yardallah min salihil a'mali. Berusaha di pagi hari ini luruskan hati kita bahwa keinginan kita hidup di pagi itu sampai nanti sore dan malam memang keinginannya hanya mengejar akhirat, tidak sedang mengejar dunia. Ustaz, kan kita harus kerja juga cari dunia. Iya, tetap cari dunia, tetapi niatkan cari dunia itu untuk cari pahala, karena Anda sedang menghidupi keluarga. Niatkan, karena innamal a'malu binniyat, kan. Amal itu ditentukan niatnya. Jadi kalau Anda mungkin rizkinya ada di pasar, niatkan bahwa saya ke pasar jual beli itu, jualan di sana itu dalam rangka mencari rizki lillah, karena Allah, untuk menghidupi keluarga. Jadi diniatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mengejar akhirat. Mau Anda kerja di kantor, mau Anda kerja di pemerintahan, mau Anda kerja di mana saja, mau kerja keras, mau kerja halus, mau kerja besar, mau kerja kecil, terserah. Tapi niatkan kerja itu karena Allah, untuk menghidupi keluarga. Karena ada hadis yang mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghina. Barang siapa
yang menjadikan akhirat sesuatu yang dikejarnya. Dia tidak sedang mengejar dunia, dia sedang mengejar akhirat. Maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya dan mengumpulkan seluruh urusannya. Dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia sangat berhajat kepadanya. Jadi dunia yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar dunia. Lihat bagaimana di sini Rasul mengatakan, barang siapa yang menjadikan akhirat yang ia kejar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaannya di kedua matanya. Bahkan Allah akan kumpulkan seluruh urusannya. Maksudnya apa? Setiap ada persoalan, rasa-rasanya mudah untuk diselesaikan. Walaupun dalam satu hari ini ada masalah sampai 5 atau 10 masalah gitu kan, Allah kumpulkan masalah itu dan Allah carikan semua jalan keluarnya. Dan dunia akan mengejar kita tanpa kita harus mengejarnya. Tapi sebaliknya kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Tapi barang siapa yang menjadikan dunia sesuatu yang dikejarnya, maka Allah akan jadikan kemiskinan di hadapan matanya, lalu akan mencerai-beraikan urusannya, dan ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali yang ditakdirkannya saja. Coba bayangkan, orang kalau mengejar akhirat, dunia ikut di belakangnya. Orang kalau mengejar dunia, akhirat lari dari dia, dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali yang sudah ditakdirkan di situ. Jadi buat apa kemudian lelah letih kita mikirkan dunia? Karena ada orang itu yang stres tentang dunia yang akan dia ambil esok hari. Hasan Al-Basri pernah ditanya, ya Imam, kira-kira besok kita makan apa ya? Besok kita ini minum apa? Kita makan apa besok? Katanya. Kata Hasan Al-Basri, Allah tidak menuntut kau bertanya seperti itu, karena rizki kamu besok itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain mikir besok makan apa? Sudah ditentukan lo besok makan apa, rizkinya di hadapan Allah. Ngapain dipikir pula? Yang penting berdoa, cari sebab. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana kalau di pagi hari itu otak kita adalah otak akhirat, bukan otak dunia. Nanti dunia yang mengejar kita. Lebih daripada itu, seluruh urusan satu hari itu Allah kumpulkan dan Allah carikan jalan keluarnya. Tapi kalau otak kita otak dunia, bukan otak akhirat, masalah satu belum kelar, datang masalah yang lain. Walaupun secara licik kita mencari dunia, tetap saja dia akan mendapatkan dunia sesuai dengan takdirnya saja. Karena ingin dunianya, saking semangatnya itu, sampai dia merencanakan untuk menipu, untuk korupsi, untuk zalim, untuk gharar, macam-macam lah. Hakikatnya apa yang Anda dapati dari kecurangan-kecurangan itu sudah ditakdirkan nominalnya di hadapan Allah. Mau cari cara dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk, tetap dia dapat segitu sebenarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena dunia sendiri, kata Nabi SAW, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udhah ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Kalau dunia ini ada nilainya ikhwan, walaupun hanya seperti sayap seekor lalat, maka tidak ada satupun orang kafir yang bisa minum di dunia ini. Kalau dunia itu ada manfaatnya. Tapi karena dunia tidak ada manfaatnya, maka orang kafir suka-sukalah dia minum di situ, makan di situ, kaya di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang keempat, yang ketiga. Yang keempat, an ya'zima ala kafi syarrihi anin nas wa yutahhira qalbahu minal ghilli li ayyi minal muslimin. Di pagi hari kita berazam, berniat untuk tidak
berbuat keburukan kepada orang lain. Kemudian berusaha untuk membersihkan hati dari hasad, dari dengki, dari dendam dan penyakit-penyakit hati yang berkaitan dengan orang lain. Berusaha untuk menjadi orang yang memaafkan. Di zaman Rasul, ikhwan, Nabi SAW pernah duduk seperti ini bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Tiba-tiba kata Nabi SAW, sebentar lagi tuh dari pintu sebelah sana tuh ada seorang laki-laki dan dia termasuk penghuni surga. Selang beberapa waktu keluar orang, rambutnya penuh dengan air, kayaknya habis wudu begitu, sandalnya dijinjing pula. Orang itu tidak dikenal para sahabat. Besoknya Rasulullah SAW mengucapkan kalimat itu lagi yang keluar sampai 3 kali. Ada sahabat namanya Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, pencatat hadis. Dia dikenal orangnya ahli ibadah. Abdullah ibn Amr ibn As ini kan selain dari pencatat hadis, satu-satunya pencatat hadis Rasul, terbanyak hadis yang dicatat tuh Abdullah ibn Amr bin As. Tapi kalau yang dihafal Abu Hurairah. Abdullah ibn Amr ibn As ini, dia dulu sebelum dilarang oleh Rasul membaca Quran minimalnya 3 hari sekali, tiap hari dihatamkan Quran tuh. Tapi Rasul larang. Akhirnya kemudian Rasul mengizinkan setiap 10 hari sekali atau minimalnya 3 hari sekali. Kemudian dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail dan tidak pernah meninggalkan puasa. Masya Allah. Jadi ketika kemudian ada laki-laki yang dikatakan termasuk penduduk surga, Abdullah ibn Amr bin As ini cemburu. Jangan-jangan dia punya amalan yang aku tidak punya. Jadi dia pura-pura bertamu. Apa sih amalan itu? Kenapa Rasul mengatakan dia termasuk ahli surga? Hebat kali. Akhirnya dia pura-pura ada masalah dengan keluarganya, bertamu kepada rumah laki-laki itu selama 3 hari. Kemudian dia perhatikan terus. Kalau malam dia intip apalah ibadah dia, kalau siang dia intip apa ibadah dia. Pokoknya matanya tidak pernah lepas untuk memperhatikan laki-laki. Rupanya biasa-biasa saja amalan badannya. Solat sunahnya ya biasa, baca Qur'annya biasa, puasanya ya biasa, zikirnya yang biasa. Bahkan boleh jadi Abdullah ibn Amr lebih hebat ibadahnya dibandingkan dia. Kecewalah Abdullah ibn Amr ibn As ini. Rupanya enggak ada amalan yang khusus yang ia lakukan yang akan dia tiru, maksudnya gitu. Jadi sebelum dia pergi, karena tidak ada yang bisa diambil pelajaran dari orang itu, Abdullah ibn Amr bin As pun kemudian setelah 3 hari pamit balik. Kemudian sebelum pulang dia mengatakan terus terang kepada orang itu, sebenarnya saya datang kepadamu itu bukan karena ada masalah dengan keluarga, tidak. Cuman karena aku berpegang dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan engkau termasuk ahli surga, tapi tidak ada amalan yang menonjol dari engkau. Apa sih yang kau amalkan sebenarnya? Maka laki-laki ini, tidak, aku tidak banyak mengamalkan, biasa-biasa saja katanya. Akhirnya kemudian laki-laki ini mengatakan, oh barangkali karena setiap malam sebelum aku tidur, aku keluarkan seluruh penyakit hatiku, ku maafkan semua orang yang pernah menzalimiku katanya. Kemudian aku tidur. Jadi tidurnya plong. Sebab kalau seandainya antum tidur dalam kondisi kemudian hati tidak tenang, hati lagi dendam, hati lagi dengki, itu nanti ke bawah mimpi itu. Sudah ketika tidak tidur tidak tenang, ketika tidur diganggu pula dengan mimpi itu. Karena mimpi itu kan ada 3 macam. Ada mimpi baik datang dari Allah, boleh diceritakan. Ada mimpi buruk dari setan, jangan diceritakan. Ada mimpi karena banyak pikiran, banyak hutang, sampai ke bawah mimpi. Ini ntar lagi mau ditagih nih, sembunyi dia, sampai ketiduran. Rupanya yang nagih masuk dalam mimpinya. Bangun dia. Ya, kadang-kadang ada orang ke bawah mimpi karena banyak pikiran kan. La ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau bisa lakukan satu ibadah, ibadah itu Masya Allah kata para ulama, tidak ada ibadah yang lebih afdal dibandingkan jabrul khawatir.
Tidak ada ibadah yang paling afdal di hadapan Allah melebihi jabrul khawatir. Apa sih jabrul khawatir ini? Jabru itu artinya menembel, khawatir itu hati, perasaan. Jadi menembel perasaan orang supaya orang senang dengan kita. Jadi yang tadinya sedih ketemu kita senang, yang tadinya galau ketemu kita senang, yang tadinya banyak masalah ketemu kita, ya penting ketemu kita hilang sebentar lah. Pas hilang kita datang lagi. Tapi minimalnya itu kita nyenengin orang begitu. Nyenengin orang kan macam-macam. Mungkin dengan cara ngasih nasihat supaya dia tenang, atau mungkin dengan cara tersenyum, atau mungkin dengan cara sedekah, atau mungkin dengan cara menghibur, macam-macam lah. Yang penting orang itu senang. Itu namanya jabrul khawatir itu. Karena ada orang-orang itu yang memberikan kesulitan kepada orang tanpa melihat bahwa dia sendiri sebenarnya sudah sulit. Pamannya contohnya nih, kita ini sudah banyak masalah. Mikir kerja, mikir anak, mikir istri, mikir macam-macam lah, mikir kredit, pokoknya macam-macam dipikir otak. Antum pula datang ke saya, ngomong macam-macam. Anak aja udah pusing mikirin diri sendiri. Antum datang pula bawa masalah. Apa enggak double masalah saya? Kan gitu ya. Harusnya antum datang itu kasihlah kita ini senang hati, supaya minimalnya meringankan masalah saya. Bukan datang kemudian merecokin, akhirnya kuadrat masalah saya. Nah, itu namanya tidak jabrul khawatir. Rasul ditanya, amalan yang paling dicintai Allah itu apa wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Kesenangan yang antum masukkan ke hati seorang muslim, itulah disebut jabrul khawatir namanya. Lah kalau bisa seperti itu, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam, an yastahdhira qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba renungkan di pagi hari itu, kalau antum bangun, renungkan satu hadis Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kulluha tukaffiru lisan. Taqul ittaqillah fina fa inna ma nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta wajajna." Apabila anak Adam itu bangun di pagi hari, antum bangun di pagi hari, maka seluruh anggota badan kita dari kepala sampai kaki, seluruh anggota badan kita dari kepala sampai kaki, kalau seandainya melakukan perbuatan dosa, maka bisa dihapuskan dengan amalan lisan. Makanya anggota-anggota badan itu kalau di pagi hari itu, kalau mereka bisa ngomong, maka mereka akan ngomong kepada lisan. Lisan, bertakwa kau kepada Allah, karena hidup kami ditentukan oleh kamu. Kalau engkau lurus, kami lurus. Kalau engkau bengkok, kami bengkok, katanya. Lihat bagaimana lisan ini menentukan anggota badan kita. Walaupun antum ahli solat malam, walaupun antum ahli puasa sunnah, walaupun antum ahli sedekah, kebaikan dan kebajikan antum lakukan, tapi kalau tidak bisa menjaga lisan, amal-amal itu bisa saja ditolak di hadapan Allah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bifuduli amwaliha wa taf'alu wa taf'al." Rasul, di sana ada emak-emak. Kalau malam emak-emak ini salat malamnya mantap, puasa sunnahnya oke, sedekahnya dan banyak kebaikan. Masya Allah, sempurna ini wanita ini. Dan saya yakin belum tentu mama di belakang ini rajin sholat malam, rajin puasa, rajin sedekah, rajin berbuat baik kan. Tapi mak-mak yang satu ini di zaman Nabi ini sempurna,
Solat malamnya wow luar biasa. Puasa sunnahnya iya. Sedekahnya oke. Berbuat baiknya tidak pernah tinggal. Penyakitnya satu. Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi Rasul, si ibu itu kalau ngomong itu sangat menyakitkan tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha. Wanita itu tidak punya kebaikan sedikit pun. Bal hiya min ahlin nar. Bahkan dia akan masuk ke neraka katanya. Lihat, lisan ini ngeri. Makanya Nabi SAW mengatakan aktsaru khotaya ibni Adam lisanah. Kebanyakan kesalahan anak Adam itu terlontar dari lisannya. Maka kalau kita bangun di pagi hari, usahakan lisan ini jangan sampai melakukan dosa. Jaga sampai siang, jaga sampai sore, jaga sampai malam. Besoknya gitu lagi. Ini enggak. Pagi-pagi dan ngerumpi di grup. Sekarang gibah itu tidak perlu ketemu. Cukup ambil WA, masuk ke grup di situ. Gibah-gibah lah di situ. Namanya gibah jamaah namanya. Ya. Coba Allah mudahkanlah berbuat dosa dengan handphone sekarang. Ada namanya gibah nasional. Antum tahu gibah nasional? Ini gibah nasional itu, ini tahun politik. Gibah nasional itu kalau antum cenderung memilih paslon tertentu yang akan jadi capres dan cawapres, tentu otomatis antum akan menggibah tuh lawan koalisinya kan, lawan oposisinya. Pamannya antum dukung yang ini nih, antum tidak suka yang itu, mulai antum gibah yang itu. Antum mulai nyebar hoax. Antum lo gak dibayar kok bisa jadi buzzer, ini gimana ceritanya? Dosa iya, nggak ada manfaatnya pun iya, nggak dapat apa-apa. Kalau terpilih pun antum ya gini-gini saja, ngabisin pulsa saja kan. Emang kalau terpilih dia antum dapat rumah kan gitu ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan, yang ada ngabisin HP lah, ngabisin pulsa. Itu namanya gibah nasional tuh. Namanya gibah nasional itu menggibahi pemimpin-pemimpin yang mau mencalonkan presiden. Digibahinya nggak suka dengan dia. Hati-hati nih. Itu nasional, ada lagi internasional. Macam-macam pula gibah itu ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, ayyam kutha fi musallahu ba'da salati subhi yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams thumma yusalli rak'ataini wa ayyam kutha kadzalika ba'da salatil asri fa innahu min asyrafi awqati dzikri. Kalau bisa selepas bangun kemudian salat subuh tinggallah di masjid. Habis sholat subuh tinggal di masjid. Kalau perempuannya di rumah gitu. Habis sholat subuh jangan tidur ya, duduk aja di tempat sholatnya, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Kemudian lakukan 2 rakaat sholat. Kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjati wa umrati tammah kata Rasul. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, bagi laki-laki tentunya ya, kemudian duduk berzikir kepada Allah menunggu sampai matahari terbit, kemudian sholat syuruk 2 rakaat, maka sama dengan haji dan umrah secara sempurna 3 kali. Rasul mengatakan seperti itu. Antum kalau nyalengi duit, jangankan untuk haji lah, untuk umroh saja butuh berapa tahun antum tuh. Apalagi kalau yang dimasukkan ke celengan itu kembalian. Uang 1.500, kapan umrohnya? Kecuali kalau sekali nabung 300, 400 cepet tuh umrohnya. Kalau 1.000 perak antum hari-hari. Anak antum yang umroh, antum yang mati duluan. Enggak umroh kan. Tapi kalau memang kita ini tidak ditakdirkanlah untuk umroh atau haji, tidak apa-apa. Ada solusinya, kita dapat pahala haji dan umroh dengan cara seperti itu.
Bahkan para ulama itu tidak suka kalau habis terbit fajar sampai terbit matahari itu bicara yang enggak. Perhatikan nih, saya bacakan beberapa perkataan ulama salaf. Dari Atha ibn Abi Rabah, dia mengatakan kharaja Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu hari Abdullah ibn Mas'ud keluar ala qaumin yatahaddatsuna ba'da raq'atay al-fajri, kepada kaum yang ngobrol setelah salat fajar. Fanahahum anil hadis, maka dia pun mencegah mereka untuk tidak ngobrol. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innama ji'tum lis-salati imma an tusallu wa imma an taskutu, katanya. Kalian datang loh ke masjid ini untuk salat. Ya, kalian mau salat atau diam? Ma'asyiral muslimin, bahkan dikatakan oleh Abu Ubaidah Al-Imam Auza'i rahimahullahu taala, kana salaf idza sada al-fajr ka'anna ru'usihim at-tayr muqbilina ala anfusihim hatta law anna hamiman li ahadihim ghaba anhu hinan thumma qadama maltafata ilayhi fala yazaluna kadzalik hatta yakuna qariban min tulu'i syamsi. Lihat, ini ulama salaf nih, kata Imam Auza'i. Dulu orang salaf dulu ya, orang dulu, apabila terbit fajar, maka kepala mereka seperti ada burung, khusyuk berzikir kepada Allah. Sampai kalau seandainya ada teman akrab lah yang enggak pernah ketemu, dia ingin menemui kita tuh, maka mereka tidak akan menengok sedikit pun kepada temannya sampai betul-betul terbit matahari, baru disamperi kawannya. Kan mantap tuh. Kalau orang gitu dibilang sombong, antum tuh sombong kali itu katanya. Kan itu gak ditengokin aku di situ katanya. Memang begitu ulama salaf, supaya fokus atau berzikir, gak peduli dengan orang ya. Kalau sekarang ada habis subuh gak peduli, tapi nyandar di tiang tuh sambil tidur, ya gak peduli orang kalau tidur. Mana peduli kalau tidur nyandar di tiang kan gitu ya. Itu bukan begitu maksudnya, karena khusyuknya berzikir dia gak peduli orang. Begitu ulama salaf. Sampai dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, kana Sa'id ibn Abi Hind, adalah Sa'id ibn Abi Hind, wa Nafi maula ibni Umar, dan Nafi maula ibni Umar, wa Musa ibn Muyassar, dan Musa ibn Muyassar, yajlisuna ba'da salati subhi, mereka duduk setelah salat subuh, hatta yartafi an-nahar, sampai kemudian mendekati waktu siang, artinya matahari terbit. Thumma yatafarraqun ma yukallimu ba'dhum ba'dha, kemudian mereka berpisah, mereka tidak ada yang bicara satu dengan yang lainnya. Itulah masalah ya, luar biasa. Jadi waktunya dari terbit fajar sampai terbit matahari saja. Kalau terbit matahari nggak apa-apa. Kebiasaan antum beli gorengan, beli ngobrol, ya kan udah terbit matahari kan itu ya. Ini belum terbit matahari sibuk gitu ya. Beli gorengan Ustaz. Kacau antum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian yang selanjutnya, an yajtahida fil jam'i fi yaumin wahid baina saumi tatawu'in wa iyadati maridin wa tashyi'i janazatin wa it'ami miskin. Kalau bisa di pagi hari itu kita bangun dari tidur sudah berazam ini melakukan 4 perkara. Pertama, puasa kalau memang bertepatan dengan Kamis atau Senin gitu ya. Kemudian yang kedua, mengunjungi orang sakit. Siapa ini warga sini yang sakit? Nggak ada di warga sini, warga sebelah siapa yang sakit? Nggak ada juga yang sakit di warga, datang antum ke rumah sakit Al-Barasul, banyak orang sakit itu. Ya, itu bukan kerabat saya, nggak apa-apa. Emangnya kenapa? Yang penting kan muslim. Datangnya ke rumah sakit. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk mengikuti jenazah kalau ada orang mati. Ustaz, di sini nggak ada orang mati. Lihat perumahan sebelah, ada nggak orang mati? Nggak ada Ustaz, tunggu aja lah antum di kuburan Tamyang itu. Nanti ada pagi sampai sore gitu ya kan. Dan jangan doakan pula, ya Allah mudah-mudahan cepat mati lah orang itu. Nggak begitu juga. Kemudian yang keempat, memberi makan fakir miskin. Kata Nabi SAW, siapa yang terkumpul dalam satu hari ini, dia puasa, dia kunjungi orang sakit, dia ngikuti jenazah, dia memberi makan fakir miskin,
maka dipastikan dia masuk surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, siapa yang hari ini puasa? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. Kata Rasul, siapa yang mengunjungi orang sakit? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. Siapa yang mengikuti jenazah hari ini? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. Siapa yang ngasih makan fakir miskin? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. Apa kata Nabi SAW? Majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Kalau terkumpul 4 perkara itu, dipastikan masuk surga, kata Rasul. Ini juga kalau di pagi hari sudah terpikir tuh, ini amalan. Oke lah, antum tidak bisa melakukan amalan, ya amalan yang lain kan banyak. Pokoknya dalam satu hari itu kalau bisa antum bisa banyak, sebanyak-banyaknya mengumpulkan amal, gitu maksudnya. Ada azam, ada niat untuk itu. Kemudian juga yang selanjutnya, an yastahdhira qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba renungkan di pagi hari itu sabda Nabi. Apa bunyinya? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di pagi hari kita bangun nih, kita bangun di pagi hari, hati kita merasa aman, hati kita tidak sedih, hati kita tidak bingung, hati kita tidak stres, tidak kepikiran ini itu, pokoknya plong, betul-betul plong. Antum bisa rasakan ketika antum ada masalah dengan ketika antum tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah itu rasanya pokoknya luas sekali. Enak, mau di rumah enak, di luar rumah enak, di warung enak, di masjid, pokoknya rasanya enak kalau aman hati itu ya, tenang hati itu kan. Coba kalau rungsep hatinya, di rumah enggak tenang, di warung makan enggak selera makan, di masjid juga enggak tenang orang kalau hatinya enggak aman itu ya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya di pagi hari Allah tenangkanlah hati kita itu, Allah berikan keamanan dari rasa takut, rasa stres, rasa sedih itu. Kemudian mu'afan fi jasadi, sehat badannya, enggak ada pegal-pegal, enggak ada sakit-sakit, enggak ada minum-minum jamu, sehat betul. Indahu qutu yaumihi, satu hari itu adalah yang kita makan. Maka kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahu dunya. Orang kalau memiliki 3 perkara seolah-olah dunia di genggaman antum, ikhwan. Apa sih yang antum cari di dunia ini? Ketenangan hati kan, kemudian kesehatan badan, kemudian ada makanan yang kita bisa makan, ada uang yang kita bisa jalan ke sana kemari kan? Itu saja. Makanya kata Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, man jama'allahu lahu baina afiyati badanihi wa amni qalbihi haitsu tawajjah wa kafafi 'aishihi bi quti yaumihi wa salamati alihi faqad jama'allahu lahu jami'an ni'ami. Apa kata beliau? Imam Munawi mengatakan, siapa yang Allah kumpulkan kepada kita ini, pertama sehat badan kita, yang kedua tenang hati kita, yang ketiga ada yang kita makan hari itu, yang keempat keluarga selamat. Kata beliau, Allah sudah memberikan semua nikmat kepada kamu. Apa yang kita cari kecuali itu kan ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini juga yang keberapa ini? Ke-8 9. Yang ke-10, an yubadira bi kitabati wasiyatihi bi syai'in min mali. Jadi di pagi-pagi itu kalau antum hendak safar, umpamanya safar jauh lah, mau haji, mau umroh, atau mau safar pulang kampung, mau apalah kan itu ya, kalau bisa berwasiat, wasiat kepada keluarga yang ditinggalkannya. Kalau memang punya harta ya wasiat dengan harta. Kalau memang dia tidak punya harta ya wasiat dengan takwa. Tolong ya selama abi pergi jaga solat, awas kamu jaga solat nak, kan itu ya. Ya, jadi kasih wasiat takwa. Ingat perkataan siapa? Perkataan yang pernah saya jelaskan, siapa namanya? Sulaiman, Muqatil ibn Sulaiman. Muqatil ibn Sulaiman.
Dia diundang oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur kan. Kemudian kata Abu Ja'far Al-Mansur, dia mengatakan apa? Wahai imam, berikan wasiat kepada aku, katanya. Kata Abu Ja'far, kata Muqatil ibn Sulaiman, yang aku lihat apa yang aku dengar, yang kau lihatlah dari aku, katanya. Maka kemudian Muqatil ibn Sulaiman mengatakan, wahai khalifah, ada dua khalifah pendahulu, satu Umar bin Abdul Aziz, satu siapa namanya saya lupa, Umar bin Abdul Aziz, yang kedua Hisham ibn Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz sebelum wafatnya dia berwasiat kepada anak-anaknya untuk bertakwa kepada Allah dan tidak meninggalkan harta waris kecuali hanya 18 dinar. Itu pun dipotong untuk kafan, dipotong untuk penguburan, sisanya 9 dinar. 9 dinar itulah dibagi-bagi ke 11 anak-anaknya sebagai warisnya. Sementara Hisham ibn Abdul Malik ketika meninggal dunia punya anak 11 juga. Setiap anaknya diberikan wasiat dan mendapatkan harta waris 1 juta dinar. Satu anak 1 juta dinar. 11 anak ya hitung saja. Tapi setelah kemudian waktu berlalu, anak-anaknya Hisham ibn Abdul Malik semua menjadi orang miskin, sebagiannya menjadi minta-minta di pasar-pasar. Padahal mereka anak khalifah. Tapi anak Umar bin Abdul Aziz yang tidak mendapatkan harta waris, hanya dapat wasiat takwa dari bapaknya, dan dia lakukan wasiat itu, semuanya menjadi anak-anak orang kaya. Jadi kaya. Bahkan satu orang itu bisa menyumbang 100 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat takwa lah sebelum pergi, kasih kumpulkan. Ya. Kemudian juga an yastahdhiru anna hadzal yaum qad yakunu akhiru ahdihi ma Allah. Hadirkan di pagi hari ini seolah-olah hari itu dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam lagi, itu hari terakhir kita hidup di dunia. Coba rasakan seperti itu, jangan jadi hari terakhir bagi saya. Sebagaimana Rasul mengatakan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hai Ibnu Umar, jadilah seperti orang asing atau orang yang melintas saja, musafir. Supaya kalau kita ingat mati, maka syahwat dan syubhat kita itu tidak menggebu-gebu. Kemudian juga yang selanjutnya, la tansa bi dzikri sabah. Jangan lupa zikir sabah. Namanya ada zikir pagi, zikir petang kan itu. Jangan lupa zikir pagi itu luar biasa. Karena bisa menghilangkan keburukan orang yang berbuat buruk kepada kita, bisa menghilangkan kedengkian orang yang dengki kepada kita, bisa menghilangkan hasad orang yang hasad kepada kita, bisa menghilangkan sihir orang yang menyihir kepada kita, dan begitu seterusnya. Karena itu adalah benteng yang kuat. Kalau orang suka baca zikir pagi itu akan bentengnya kuat sampai dia sore. Dan yang terakhir, la tansa bi salatid duha. Jangan lupa salat duha. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amru bil ma'ruf sadaqah, wa nahyu anil munkar sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'ahuma minad duha. Kata Rasul, kalau kita bangun di pagi hari, maka seluruh persendian dalam badan kita ini harus mengeluarkan sedekah. Berapa persendian kita? 360 persendian. Itu Rasul ngomong begitu, belum ada media di zaman itu kan untuk menghitung berapa persendi seperti alat-alat kesehatan zaman sekarang. Setelah dihitung oleh para dokter, memang 360 persendian sedekah Rasulullah. Ya. Maka kewajiban kita di pagi hari, maka setiap persendian itu harus mengeluarkan sedekah sebenarnya, dengan cara tasbih, tahmid, tahlil, takbir, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran. Tapi antum tidak perlu melakukan semua itu. Cukup dengan 2 rakaat duha itu sudah mewakili semuanya.
Artinya, dan solat duha ini solatul awabin, solatnya orang-orang yang tobat. Bayangkan waktu duha ini orang lagi sibuk-sibuknya kerja, ikhwan, nggak kepikiran mau solat. Yang kepikiran itu ya kerja kan gitu. Tiba-tiba antum keluar dari kesibukan manusia mengejar dunia, antum pula solat duha. Apa enggak orang yang memang betul-betul taubat orang kayak gitu? Maka ini disebut salatul awabin, salatnya orang-orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia pembuka rizki, ya, pembuka rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wallahu alam. Inilah 12 atau 13 yang harus kita lakukan di pagi hari. Kalau kita melakukan perkara-perkara ini, insyaallah ikhwan, satu hari itu kita akan diberkahi dunia kita dan akhirat kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi